Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini seperti yang sudah saya post, bahwa kita akan masuk di bab terakhir pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di sini bab terakhir ini berarti habis ini UAS ya, tapi UAS-nya kemungkinan masih saya kasihnya akhir Januari. Jadi saya nyelesain PKN sama IPS dulu, baru nanti kita adakan UAS ya. Jadi sebelum mas-mas sama mbak-mbak try out untuk UN-nya. Jadi di bab terakhir ini kita akan membahas tentang prestasi diri. Nah, di sini yang akan kita bahas ada hakikat prestasi diri yang meliputi bagaimana pengertian hakikat prestasi diri itu apa, kemudian juga macam-macam prestasi itu apa, sikap dan juga arti penting dari prestasi. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang potensi diri, di mana yang akan kita bahas merupakan pengertian dari prestasi diri, kemudian pengertian dari potensi diri ya, kemudian macam-macam dari potensi, serta bagaimana kita dapat mengembangkan dan apa saja sih kira-kira yang menjadi hambatan dari potensi itu. Selanjutnya yang terakhir, subbab terakhir adalah peran aktif dalam mewujudkan prestasi diri ya. Jadi langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar kita menjadi individu yang berprestasi, kemudian juga bagaimana peran prestasi itu untuk keunggulan bangsa, serta motivasi sikap berprestasi. Baik, langsung saja kita bisa masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa sih yang dimaksud sebagai prestasi diri. Di sini ada beberapa gambar ya. Di sini ada gambar yang paling atas, ada gambar siswa-siswi ini kayaknya sih SD ya, yang memamerkan piagam penghargaan. Di belakangnya ada tulisan Olimpiade Sains dan Matematika. Nah, kemudian di bawahnya juga ada beberapa bapak serta ibu yang berpakaian adat, berpakaian tradisional, kemudian juga memegang semacam penghargaan gitu ya. Sampingnya lagi ada seorang atlet, ini atlet tinju namanya Chris John ya, mungkin ada beberapa yang kenal. Kemudian di bawah ada putri Indonesia dan di sampingnya ada atlet bulu tangkis. Nah, dari sini, dari gambar yang saya tampilkan di sini, kita bisa tahu ya apa sih yang namanya prestasi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang bermutu tinggi yang dicapai oleh manusia ini bisa disebut prestasi. Jadi di sini ada yang dia berprestasi di bidang seni, ada yang dia berprestasi di bidang budaya, seni budaya, kemudian olahraga, kemudian ada juga yang di bidang sains, di bidang matematika, bidang keilmuan ya. Jadi prestasi setiap orang itu, setiap individu itu prestasinya tidak selalu sama. Jadi pasti berbeda-beda antara satu individu dengan satu individu yang lain. Misalnya aja ini ya Chris John dia lebih berprestasi di bidang tinju misalnya daripada di bidang kebudayaan budaya misalnya. Misalnya dia nyanyi gitu, mungkin nggak gitu bagus ya, nggak gitu berprestasi. Beda nanti kalau misalnya dia sudah tinju kayak gitu. Atau adik-adik ini mereka lebih berprestasi di bidang ilmu pengetahuan kayak gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang bermutu tinggi ya, karena mereka jadi juara kan di bidangnya masing-masing, sehingga karena mereka udah jadi juara, mereka disebut sebagai manusia yang berprestasi. Itu secara pengertian secara umumnya sih. Jadi secara bisa ditarik kesimpulan bahwa prestasi itu merupakan hasil yang telah dicapai, kemudian dilakukan, diperoleh atau dikerjakan. Nah, prestasi ini nggak selalu apa ya, istilahnya nggak selalu terlihat gede banget ya kak. Misalnya itu tadi kan misalnya putri Indonesia ya, itu kan udah terlihatnya oh berarti dia lebih berprestasi daripada
saingan-saingannya yang lain yang merupakan istilahnya saingan satu Indonesia, enggak, tapi bisa aja misalnya satu kelas, dalam satu kelas kemudian ada anak yang dia itu misalnya ranking satu, berarti dia lebih berprestasi di bidang akademik di kelas itu. Nah tapi di kelas itu juga ada anak lain yang ternyata dia olahraganya bagus, bulu tangkis bisa, sepak bola bisa. Nah berarti dia juga berprestasi di bidang olahraga. Kemudian ada yang lain lagi, dia uh, pinter nari, pinter nyanyi, ternyata dia punya prestasi di bidang seni atau budaya. Nah ini masing-masing individu jelasnya dia punya uh, apa ya, prestasi yang beda-beda ya, seperti yang tadi. Nah saya itu, manusia ini wajib berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, karena memang kita tadinya punya uh, berbagai apa ya, kita punya potensi, kita punya apa istilahnya, bakat, kita punya bakat yang beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah kita itu wajib untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah potensi yang berkembang dengan baik ini nantinya pastinya akan berguna bagi kebutuhan kita dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Jadi kayaknya gini, misalnya ya, kita punya bakat masak. Nah kita harus melatih bakat masak kita. Nah kalau misalnya kita sudah mengembangkan, kita kan punya potensi masak ini tadi ya, bakat masak ya, terus kita kembangkan, kita sering latihan masak, kita sering nyoba-nyoba resep A, resep B, lama-lama kita bisa mungkin kita bisa menggunakan bakat masak kita itu, kita buka usaha, punya warung warung makan kayak gitu. Nah ini bisa berguna kan buat memenuhi kebutuhan hidup kita. Lah kalau misalnya saya punya bakat yang lain bagaimana, misalnya uh, pinter di bagian kerajinan tangan misalnya ya, misalnya bikin-bikin apa ya, bikin-bikin baju, kemudian bikin-bikin kayak rangkaian bunga-bunga kayak gitu. Nah itu kan juga bisa dikembangkan. Awalnya mungkin kita bisa bikin baju yang biasa aja, bikin rangkaian bunga yang biasa aja, lama kelamaan semakin lama semakin rumit, terus pada akhirnya kita bisa mengembangkannya. Mungkin kita bisa bikin butik, kita bisa punya apa, studio art kayak kayak gitu. Atau misalnya kita punya bakat nyanyi, nah, kita dari kecil suka nyanyi, ya udah kita kembangkan bakat nyanyi kita, siapa tahu jadi artis, jadi penyanyi. Nah kayak kayak gitu. Dan hal-hal ini nantinya siapa tahu ya akan bisa berguna khususnya dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah manusia ini, manusia yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya ini bisa disebut juga sebagai manusia yang unggul, karena memang dia mempunyai kelebihan dari orang-orang yang lain, dari individu-individu yang lain. Mungkin kita secara bakat kita punya bakat yang sama, saya punya bakat nyanyi, kemudian mungkin Mbak Siti juga punya bakat yang nyanyi, punya bakat nyanyi. Bedanya saya mungkin nggak mau ngembangin bakat saya, Mbak Siti mau ngembangin bakatnya Mbak Siti, sehingga Mbak Siti jadi seorang penyanyi, saya tetap biasa-biasa aja. Nah di sinilah yang dinamakan manusia unggul. Mbak Siti lebih unggul dari saya karena apa? Karena Mbak Siti tadi mau dan apa, mampu mengembangkan potensi yang sudah dimiliki kayak gitu. Jelas ya ini apa, introductionnya ini bisa nangkep ya. Nah selanjutnya, aduh ini agak lama ya, macam-macam prestasi. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, prestasi itu ada bermacam-macam. Ada prestasi belajar, kemudian juga mungkin ada prestasi kerja, kemudian ada juga prestasi seni, prestasi olahraga, kemudian juga prestasi lingkungan hidup. Nah ini ada gambar-gambarnya ya. Kalau prestasi belajar ini dicontohkan di gambar pertama, ada siswa-siswi atau murid yang berprestasi, juara satu, kemudian juara di lomba atau di olimpiade, kayak kayak gitu ya. Ini prestasi belajar. Kemudian ada juga prestasi kerja. Jadi dia di
kerjanya di kantor misalnya dia lebih unggul dari yang lainnya, lebih cepat tanggap, kalau misalnya dikasih kerjaan lebih cepat beres, lebih lebih oke performanya, sehingga dia disebut mempunyai prestasi kerja. Selain itu ada juga prestasi seni di bidang kesenian misalnya. Kemudian juga ada prestasi olahraga ya, dan juga ada prestasi lingkungan hidup. Misalnya ini ada anugerah Indonesian Green Award kayak kayak gitu ya. Jadi kemudian ada Kalpataru kayak kayak gitu ya. Penghargaan kayak gitu. Nah, ini termasuk di prestasi. Nah, prestasi ini selain bersifat individu, ada juga yang dia itu sifatnya secara lingkungan secara apa ya? Kayak secara kedaerahan ya, misalnya prestasi lingkungan hidup kayak gitu. Biasanya juga kita lihat daerah mana sih yang dia paling apa mengembangkan uh, lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau kayak kayak gitu. Jadi nggak harus uh, per individu. Selanjutnya, uh, bagaimana sih yang dimaksud sebagai sikap berprestasi? Nah, orang yang istilahnya orang yang berprestasi dengan orang yang tidak mengembangkan prestasinya itu pasti memiliki sifat atau sikap yang jelasnya berbeda ya. Nah, ini adalah contoh dari sikap-sikap uh, individu yang berprestasi. Jadi individu yang berprestasi dia akan lebih berorientasi pada masa depan atau berorientasi pada cita-citanya. Jadi dia tuh punya cita-cita yang jelas. Kemudian dia akan uh, bagaimana sih melakukan hal ini agar cita-cita saya tercapai. Jadi semua tujuannya itu dia berorientasi pada masa depannya, pada cita-citanya. Jadi ada tujuan yang jelas. Saya maunya jadi seorang ilmuwan misalnya, berarti saya harus melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menunjang keinginan saya itu, seperti itu. Kemudian juga dia akan berorientasi pada keberhasilan, walaupun kan dia tahu ya bahwa mungkin saya tidak berhasil, mungkin saya akan gagal, tapi kenapa enggak, saya harus mencoba. Kalau nggak dicoba saya nggak pernah tahu ya keberhasilan itu kayak gimana. Jadi ketika dia gagal sekali dia tetap mau nyoba, sehingga dia bisa berorientasi pada akhirnya oke, saya berhasil. Nah, dan ini juga berkaitan dengan keberaniannya dalam mengambil resiko. Pasti ya, setiap pilihan kita, setiap apa yang akan kita lakukan itu pasti ada resikonya, karena sebenarnya pilihan itu pasti akan sepakat dengan konsekuensinya. Jadi misalnya kita milih A, konsekuensinya apa? Satu paket. Kita ngambil B, konsekuensinya apa? Satu paket juga. Jadi uh, dia tetap, saya pengennya ini berhasil, tapi juga dia tetap berani ngambil resiko kayak gitu. Kemudian seorang yang berprestasi itu juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Jadi ketika dia dikasih tanggung jawab, untuk misalnya dikasih tanggung jawab kayak gini, dia pasti akan berusaha untuk gimana sih tanggung jawab itu benar-benar terlaksana dengan baik kayak gitu. Jadi dia akan melakukannya secara sungguh-sungguh. Selanjutnya dia juga akan menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik. Pastinya ya, kita pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kritik ya. Kita pasti akan apapun yang kita lakukan pasti ada saja celah yang bisa digunakan orang untuk mengkritik kita. Nah, tetapi orang yang berprestasi, orang yang punya jiwa berprestasi, mereka itu akan menerima dan juga mereka akan menggunakan kritik yang disampaikan orang lain padanya sebagai umpan balik agar dia bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sehingga akhirnya diharapkan cita-cita yang atau impian yang dia bangun sejak awal, dia inginkan sejak awal akan tercapai. Selain itu, orang yang berprestasi cenderung memiliki sikap yang kreatif, inovatif, serta mampu menggunakan waktu secara baik. Artinya apa? Orang-orang ini cenderung disiplin, kreatif, inovatif, dan disiplinnya. Jadi kalau misalnya
mungkin beban beban kita sama, beban load kita sama, tapi orang yang berprestasi akan cenderung bisa membagi waktu secara baik. Jadi kapan waktunya main, kapan waktunya belajar, kapan waktunya senang-senang, kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan. Mereka tuh sudah membagi itu dengan uh, sangat cermat, sangat disiplin, dan sebisa mungkin mereka bisa apa ya, menggunakan waktu itu tidak tersia-sia, jadi waktunya berguna terus kayak gitu. Selain itu mereka juga lebih kreatif ya, dan juga lebih inovatif. Dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau kita lanjut? Kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya arti penting prestasi? Sepenting apa sih prestasi itu? Nah, kita tahu bahwa prestasi itu tadi kan adalah wujud dari usaha seseorang ya. Nah, prestasi ini kan karena merupakan wujud nyata dari usaha seseorang, maka prestasi ini juga merupakan bukti kualitas dan juga kuantitas yang diperoleh seseorang atas usaha yang dia laksanakan. Jadi ketika seseorang itu berprestasi, berarti oh, kualitas orang ini bagus, dan pastinya untuk mencapai kualitas bagus tersebut dia juga punya kuantitas usaha yang nggak sedikit. Artinya apa? Dia mungkin seorang juara, apa, kita taruhlah uh, Taufik Hidayat atau Susi Susanti yang merupakan juara di bidang olahraga bulu tangkis. Pastinya dia kualitasnya bagus kan, kita tahu kualitas mereka bagus, dibuktikan oleh mereka beberapa kali uh, menyabet gelar juara ya. Nah, tapi untuk mendapatkan kualitas yang bagus tersebut, kita juga pasti tahu ya bahwa usaha yang mereka lakukan itu gak sebentar, gak sedikit usaha yang mereka lakukan. Mereka pasti latihan, mungkin latihan dari pagi sampai malam, tiap hari kayak gitu. Mereka disiplin, waktu mereka udah mereka bagi sebaik mungkin. Gimana sih mereka tetap bisa bergaul dengan lingkungannya, mereka bisa tetap jalan-jalan, mereka bisa tetap uh, apa, istirahat, tapi mereka juga tetap latihan, latihan dan latihan. Nah, ini adalah uh, pada akhirnya prestasi ini merupakan ukuran kualitas dan juga kuantitas usaha yang udah dilaksanakan. Selain itu, prestasi ini juga merupakan sebuah pengalaman yang berharga, jelas berharga ya, dan juga menjadi sumber informasi untuk masa depan. Jelasnya karena ini merupakan pengalaman, oh saya dulu pernah juara olimpiade matematika, ini dapat informasi ya, berarti oh berarti kalau misalnya saya mau ikut olimpiade persiapannya kayak gini kayak gini. Akhirnya kita belajar dari pengalaman untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian prestasi ini juga dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Artinya ketika kita menjadi seorang yang berprestasi, pastinya selain kita ada ya rasa bangga terhadap diri kita sendiri, orang tua kita bangga, kemudian juga teman-teman kita bangga pada kita, mungkin tetangga-tetangga juga bangga, dan secara lingkup lebih luasnya negara juga bangga pada kita kalau misalnya memang prestasi kita itu sudah sampai ke tingkat internasional seperti itu. Nah, selain itu, prestasi dapat juga digunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan keterampilan seseorang, sebuah kelompok ataupun masyarakat. Ya, ini maksudnya tingkat kecerdasan dan keterampilan ini di sini bukan hanya kecerdasan secara apa ya, logis matematis ya, atau kecerdasan um, semacam kecerdasan intelektual ya, tapi juga kecerdasan yang lain. Mungkin juga ada kecerdasan kan dibagi menjadi beberapa ya, ada kecerdasan bahasa, kemudian juga ada kecerdasan logis matematis, kemudian ada juga kecerdasan spasial atau kecerdasan visual, kemudian ada kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, maupun kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan naturalis. Nah, ini kan karena kecerdasannya kan dibagi menjadi beberapa hal ya, beberapa kecerdasan, gak cuma satu kecerdasan aja. Jadi mungkin
dia secara logis matematisnya itu agak kurang bagus, tapi ternyata dia mempunyai kecerdasan di bidang musikal, musik kayak misalnya dia itu uh, pandai memainkan alat musik, pandai bernyanyi, mengarasemen lagu kayak kayak gitu. Nah ini juga kita bisa menyebut bahwa dia mempunyai tingkat kecerdasan dan keterampilan. Dan pastinya prestasi ini, dengan adanya prestasi kita bisa tahu, oh berarti dia kecerdasannya di, misalnya dia berprestasi di bidang musik, oh berarti kecerdasan musikalnya dia bagus kayak gitu, keterampilan musikalnya bagus. Atau misalnya dia uh, pandai nari, ya berarti oh berarti dia di kecerdasan kinestetiknya bagus. Atau misalnya dia juara olimpiade, berarti secara logis matematisnya dia bagus cara nalarnya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih, upaya apa saja yang dapat kita lakukan agar kita menjadi individu yang berprestasi? Nah, dalam upaya yang dapat kita lakukan agar kita bisa berprestasi antara lain adalah kita mencari bibit-bibit berbakat semenjak usia dini. Usianya misalnya kita ya waktu mungkin ini udah nggak dini lagi, udah pertengahan dewasa ya. Jadi harusnya sih agar kita mempunyai generasi yang berprestasi, kita mencari bibit berbakat semenjak dini, sejak kecil gitu. Kita cari tahu anak ini dia kecerdasan apa sih, kemudian dia lebih punya bakat di mana, kayak kayak gitu. Setelah itu, setelah kita temukan bibitnya, bakatnya anak ini apa, kita bisa mendidik dan juga melatih secara bertahap serta terprogram. Jadi setelah kita tahu bakatnya ini apa, kita bisa melatih dengan baik, melatih secara terjadwal kayak gitu, dan kita latihnya secara bertahap. Selanjutnya kita juga perlu mengadakan evaluasi, dan juga kita perlu memberikan feedback atau umpan balik secara periodik atau berkala. Hal ini dilakukan agar kita bisa tahu ya, jadi perkembangan bakatnya dia itu udah sampai mana, apakah mentok di satu titik atau mulai berkembang. Selanjutnya kita juga bisa menguji coba ya melalui kompetisi, jadi dari level reguler sampai dengan profesional. Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak olimpiade itu kan biasanya nggak langsung jebret dia langsung ikut olimpiade, enggak, tapi sebelum dia ikut olimpiade dia biasanya kan dikasih pelatihan kan, dikasih kayak les kayak gitu kan, sebelum olimpiade dilesin, kemudian dia dievaluasi, selanjutnya dia dicoba, oh kamu ikut olimpiade mungkin levelnya level regional dulu, kemudian nanti kalau misalnya dia udah level, misalnya level RT RW, kemudian lolos RT RW, ya udah level kecamatan, nanti terus kabupaten. Nah, semakin itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Terus jangan lupa untuk berkompetisi secara profesional dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini adalah beberapa upaya agar berprestasi. Oke, nah selanjutnya kita sudah masuk ke potensi. Nah, potensi ini uh, bisa saja disebut sebagai apa ya, bakat ya, potensi itu. Nah, potensi sendiri ini dapat kita klasifikasi atau kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada kemampuan dasar. Jadi potensi yang disebut kemampuan dasar ini misalnya adalah tingkat intelijensi, kemudian kemampuan abstraksi, logika, daya tangkap kita terhadap sesuatu. Kemudian juga ada disebut potensi sikap kerja, misalnya ketekunan, ketelitian, tempo kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Kemudian juga ada pula potensi yang merupakan kepribadian. Nah, ini merupakan pola menyeluruh terhadap semua kemampuan ya, baik itu perbuatan, kebiasaan seseorang, bersifat jasmani, rohani, emosional maupun sosial, yang ditata dengan cara yang khas di bawah aneka pengaruh dari luar. Dan contoh kepribadian ini misalnya ikhlas, tulus, lincah, cerdas, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah klasifikasi potensi. Jadi ada kemampuan dasar, kemudian ada sikap kerja, serta ada potensi dari yang bersifat kepribadian.
Nah, selanjutnya adalah macam-macam potensi. Di sini ada potensi fisik, kemudian juga ada potensi mental intelektual, potensi sosial emosional, potensi mental spiritual, potensi ketangguhan. Dan masing-masing potensi ini sama dengan prestasi tadi ya, itu uh, beda-beda ranahnya. Jadi ada yang secara fisik potensinya bagus, tapi mungkin secara mental dia agak kurang bagus ya, kayak gitu, atau sebaliknya. Nah, di dalam pengembangan potensi diri sendiri, tentunya ada beberapa hambatan yang pasti akan menghadang kita. Nah, misalnya ini ada hambatan yang berasal dari lingkungan maupun hambatan yang berasal dari diri kita sendiri. Hambatan yang berasal dari lingkungan misalnya adalah hambatan pendidikan yang dianut, kemudian juga lingkungan belajar atau lingkungan bekerja kita, kemudian mungkin kebiasaan atau budaya yang ada di sekitar kita. Selanjutnya untuk hambatan yang berasal dari diri sendiri, ini misalnya sikap negatif diri kita, misalnya malas, kemudian prasangka buruk, nggak punya tujuan yang jelas, kayak gitu. Ini merupakan hambatan yang muncul dari diri kita sendiri, jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. Kalau yang berasal dari lingkungan kan ada hubungannya sama orang lain ya, gitu. Misalnya orang tua kita nggak terlalu ngasih dukungan terhadap potensi kita. Nah, ini salah satu hambatan. Kalau misalnya saya malas mau kayak gini, malas nah itu udah dari diri sendiri. Nah, di sini dapat saya ambil kesimpulan bahwa budaya keunggulan bangsa ini dapat dibangun dengan membuka semua potensi atau kemampuan yang terpendam di dalam diri. Kemudian kita mengenalinya dan mengembangkannya menjadi prestasi dan keagungan. Artinya apa? Kalau kita ingin bangsa kita mulai dikenal di dunia internasional, nah kita itu mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai mengenali potensi apa sih yang kita miliki, potensi apa yang akhirnya nanti bisa saya kembangkan agar bisa menjadi prestasi yang membanggakan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi lingkungan saya, bagi bangsa dan negara saya, kayak gitu. Jadi kita mulai mencari kemampuan apa yang kita miliki. Setelah itu kita bisa mengembangkannya. Setelah kita kembangkan, siapa tahu jadi sebuah prestasi. Dan hal ini tentunya akan membanggakan dan memberikan keunggulan bagi bangsa kita. Oke, bisa saya rangkum. Jadi, prestasi itu merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dalam hidupnya. Jadi, ini ya yang harus digarisbawahi adalah hasil usaha. Jadi, hasil usaha seseorang ya. Dan orang yang berprestasi itu adalah orang yang dianggap sukses dalam bidang tertentu karena dia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, ini saya garis bawah lagi adalah kata kuncinya adalah kelebihan. Jadi orang berprestasi dia tuh mempunyai kelebihan karena dia dianggap sukses ya karena dia punya kelebihan. Dan prestasi yang dicapai setiap orang itu bisa meliputi prestasi belajar, prestasi karya, seni, olahraga, dan juga lingkungan hidup. Jadi artinya setiap orang, setiap individu itu mempunyai prestasi yang pastinya berbeda-beda. Nah, untuk mendapatkan prestasi yang tinggi diperlukan adanya sikap optimisme, percaya diri, selalu tertantang untuk menyelesaikan semua hambatan yang ada dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Artinya dari lingkungannya ya. Itu. Nah, prestasi diri juga merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh setiap orang. Prestasi diri ini sebagai sumber informasi, sebagai kebanggaan diri, dan untuk mengetahui kecerdasan seseorang. Sedangkan potensi adalah kemampuan yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan. Potensi yang ada pada setiap orang meliputi potensi fisik,
mental intelektual, sosial, mental spiritual, dan ketahanan. Ini ketahanan ya, ketahanan malangan ini, uh, salah ketik. Ini dalam era globalisasi, bangsa Indonesia harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk bersaing. Pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam peningkatan potensi diri, karena memang biasanya pengembangan potensi diri kita mulai sejak kecil ya, biasanya sejak tingkat usia sekolah dasar kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengembangkannya dari banyak banyak apa ya, banyak ini sih, banyak lembaga atau banyak organisasi ya, tapi biasanya sih bisa kita kembangkan lewat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau juga kelompok ilmiah remaja kalau misalnya di SMA kayak gitu. Dan rangkuman yang terakhir adalah bahwa pengembangan potensi diri pada umumnya merupakan pengembangan nature dan juga nurture. Dan hambatan dalam pengembangan potensi diri ini dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri sendiri. Selanjutnya, untuk memperoleh prestasi yang tinggi, setiap orang ini harus dapat mendaya gunakan seluruh potensi yang ada pada diri sendiri secara optimal. Karena prestasi yang tinggi ini dapat diraih dengan jalan memberikan motivasi dalam bentuk pemberian penghargaan yang berupa piagam, piala, rencana, uang, dan juga lain sebagainya. Sini ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Yang lain, yang lain? Jadi kalau nggak ada, iya nih, cuman Mbak Siti aja. Jadi kalau mm, ya, jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, maka sampai jumpa saat UAS nanti. Jadi di UAS nanti uh, kita dua bab ya, jadi bab prestasi diri ini sama cinta tanah air globalisasi kemarin itu ya. Di bab 3 dan bab 4. Kenapa? UAS-nya kayaknya sih kalau nggak akhir Januari, awal Februari sih saya kasihnya. Nanti iya. Mm-mm. Kan bisa dikerjakan, kerjakan online. Ada waktunya nanti paling 2-3 hari lah gitu. Ya ini. Mm-mm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, sinyalnya hilang. Duh, nanya sekarang nggak apa-apa. Masih ada waktunya, kan belum jam 10. Iya, kalau misalnya mau ada pertanyaan bisa belajar latihan soal ya di bukunya. Nanti saya ambil dari situ, dari buku sih. eh Biasanya sih nggak saya ambil dari evaluasinya langsung, cuman kayak misalnya dari pengertiannya atau contoh-contohnya kayak gitu yang ada di buku, tapi nggak langsung soalnya. Saya kalau misalnya langsung soalnya, saya kadang
Udah tahu jawabannya. Kenapa? Kalau UN biasanya kan April enggak sih? Biasanya sih sekitar bulan Maret, April, April biasanya UN. Mm-mm. Ini udah Januari. Ya, ya semangat, semangat. Semoga nanti UN-nya berhasil semua ya. Amin. Hmm, nanti ya nggak tahu itu langsung ditanyakan ke Pak Hasan. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini, sampai jam 9. Nggak sampai, kayaknya nggak sampai berapa, nggak sampai 1 jam. Ini paling 40 menit. Nggak sampai sih, sekitar segitulah. Ya soalnya bab ini paling sedikit sih. Terus juga paling apa ya? Untuk hari ini nggak ada soal. Jadi latihan di bukunya aja sendiri-sendiri. Free untuk hari ini. Nggak ada soal. Oke. Ya, untuk minggu depan kita akan belajar IPS ya. Jadi udah nggak PKN lagi, soalnya PKN-nya udah habis materinya hari ini terakhir. Em, jadi jangan sampai salah. Iya nggak apa-apa. Itu. Yang penting kerjaannya apa? Tugasnya dikerjain aja deh. Oke. Ya, sudah ya. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung nanya ke saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.